Shalom, selamat pagi sahabat Kristus pendengar renungan dimanapun berada. Kembali mengawali aktivitas pada hari ini. Mari bersama mendengarkan renungan firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-21 dengan tema Damai yang sempurna. Saudara yang terkasih, Ibrani pasal 13 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-21 ini adalah doa berkat yang sangat dalam. Penulis mengarahkan kita kepada Allah yang bukan hanya berkuasa, tetapi juga penuh damai, yang bekerja aktif dalam kehidupan kita. Ayat ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Allah damai sejahtera. Di tengah dunia yang penuh kekacauan, konflik, dan ketidakpastian, kita sering mencari damai di tempat yang salah. Kita mencarinya dalam harta, hubungan, atau pencapaian, dan lain-lain. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa damai sejati hanya berasal dari Allah. Damai ini bukan sekedar tidak ada masalah, tetapi ketenangan hati yang tetap ada meskipun badai datang. Allah yang sama membangkitkan kembali dari orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus. Ini mengingatkan kita bahwa kematian bukan akhir, saudara. Dosa bukanlah kemenangan. Kesulitan bukan penentu hidup kita. Kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa Allah sanggup mengubah keadaan paling gelap menjadi kemenangan. Jika Allah sanggup membangkitkan Yesus, Ia juga sanggup memulihkan hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-21 berkata bahwa Allah akan memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Seringkali kita merasa tidak cukup kuat, tidak cukup bijaksana, tidak cukup rohani. Tetapi kabar baiknya saudara, Tuhan tidak menuntut kita sempurna dulu, karena Dia yang menyempurnakan kita. Dia sumber damai sejahtera yang menyempurnakan. Ia membentuk, melatih, dan memampukan kita sedikit demi sedikit. Bukan hanya memberi kemampuan dari luar saja, tetapi Allah mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Artinya saudara, perubahan sejati dimulai dari dalam. Hati yang diubahkan menghasilkan hidup yang berkenan. Kita bukan hanya melakukan kehendak Tuhan, tetapi Tuhan sendiri bekerja di dalam kita dan menaruh damai sejahtera yang sempurna itu di dalam setiap kita yang percaya kepadanya. Saudara yang terkasih, dari ayat ini kita belajar bahwa Allah adalah sumber damai sejahtera. Kebangkitan Kristus adalah dasar pengharapan kita, dan Tuhan yang menyempurnakan dan memampukan kita dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab kita di dunia ini. Jadi, jangan takut menghadapi hidup. Kita akan tenang di tengah badai kehidupan karena Allah adalah sumber damai sejahtera yang menyempurnakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah penuh kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber damai sejahtera. Terima kasih karena Engkau tidak meninggalkan kami. Sempurnakan kami dengan damai-Mu Tuhan. Kuatkan kami dan mampukan kami melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Mungkin pada hari-hari ini kami sering merasakan tidak damai di dalam hati kami. Berilah dan taruhlah damai sejahtera-Mu Tuhan dalam hidup kami, dalam hati kami, supaya kami merasakan damai sejahtera yang utuh, damai sejahtera yang menyempurnakan setiap hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan yang baik. Kembali kami meletakkan dan menyerahkan sepanjang kegiatan kami, tugas tanggung jawab kami, aktivitas kami, pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Tuhan boleh menyertai dan memberkati, memohon supaya Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami, agar segala sesuatu yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan. Makasih banyak Tuhan yang baik.
Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.